Tekanan publik terhadap mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, semakin meningkat menyusul dugaan pemalsuan ijazahnya yang kini menjadi sorotan nasional. Hingga hari ini, Jokowi belum menunjukkan dokumen asli S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, untuk mengklarifikasi kontroversi yang melibatkan tuduhan pencetakan ulang di Jalan Pramuka pada 2012 dan pengaburan data dalam arsip digital. Sikap diamnya memicu spekulasi bahwa Jokowi tengah panik menghadapi gelombang verifikasi publik, termasuk inisiatif Rismon Sianipar via Baligi Academy yang gagal menemukan bukti di Jogja Library Center. Kasus ini tidak hanya mengguncang citra Jokowi, tetapi juga memicu debat tentang transparansi dan akuntabilitas politik di Indonesia. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ijazah Jokowi bermula pada awal 2025 ketika Rismon Sianipar, Rai Suryo, dan Heru Subagia mempertanyakan keaslian dokumen berdasarkan analisis forensik dan inkonsistensi kronologis. Gugatan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Solo, sementara Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, pengakuan Beathor Suryadi dari PDIP pada 13 Juni 2025 bahwa ijazah dicetak ulang oleh tim Solo di Jalan Pramuka menambah dimensi baru, diikuti oleh upaya Rismon Sianipar yang menemukan pengaburan data dalam arsip digital KR 18 Juli 1980 pada 16 Juni 2025. Jokowi, yang telah menyelesaikan masa jabatannya pada Oktober 2024, awalnya merespon santai dengan pernyataan yang biasa sajalah terkait tuduhan nabi oleh kader PSI, namun ketidakjelasan soal ijazahnya kini memunculkan narasi bahwa ia menghindari bukti untuk menutupi kebenaran, terutama setelah Bareskrim dan UGM diklaim mengamankan arsip kritis. Tekanan publik dan sikap diam Jokowi. Sejak pengakuan Beathor, tekanan publik semakin kuat. Tagar ijazah Jokowi palsu dan tunjukkan ijazah Jokowi tren di X pada 17 Juni 2025, dengan ribuan postingan menuntut Jokowi menunjukkan dokumen asli. Rismon Sianipar, dalam live streaming via Baligi Academy, menyatakan, kalau bersih, kenapa takut tunjukkan? Ini tanda panik. Pernyataan ini didukung oleh netizen yang mengkritik sikap pasif Jokowi, berbeda dari gaya belusukannya saat berkuasa. Hingga pukul 13.40 WIB, tidak ada tanggapan resmi dari Jokowi atau tim hukumnya. Sumber internal yang tidak disebutkan namanya kepada media lokal Radar Aktual pada 16 Juni 2025 menyebut Jokowi tengah berkonsultasi dengan pengacara untuk strategi hukum, menambah dugaan ketidaksiapan menghadapi isu ini. PDIP, yang kini berseteru dengan Jokowi, juga belum berkomentar, meskipun Beathor tetap konsisten dengan pernyataannya. Dugaan panik dan strategi penundaan. Pengamat politik Nasrul Zaman dari Universitas Syekh Kuala menilai sikap Jokowi mencerminkan panik. Diamnya Jokowi menunjukkan ketidakmampuan mengelola narasi yang sudah lepas kendali, ujarnya pada 17 Juni 2025. Ia menduga tim Jokowi menghindari konfrontasi langsung untuk mencegah pengakuan publik lebih lanjut, terutama setelah arsip analog April-September 1980 diklaim diamankan oleh Bareskrim dan UGM. Strategi penundaan tampak dalam pengamanan arsip di Geraha Pustaka, yang memerlukan surat resmi untuk akses, sebuah langkah yang dianggap Rismon menghambat verifikasi. Pengacara Taufik Hidayat, yang mewakili penggugat, menyatakan pada 17 Juni 2025 bahwa penundaan ini mencurigakan dan bisa dianggap sebagai upaya pelestarian bukti yang diragukan. Bukti dan kejanggalan. Rismon Sianipar dalam live streamingnya pada 16 Juni 2025 melaporkan bahwa versi digital KR 18 Juli 1980 menunjukkan pengaburan data daftar nama, yang ia samakan dengan manipulasi forensik dalam kasus Jessica Wongso. Kenapa khusus daftar nama kabur? Ini bukan kebetulan, katanya. Petugas Jogja Library Center mengakui pengamanan arsip analog sejak April 2025, tetapi tidak menjelaskan alasan spesifik selain kondisi kertas rapuh. Beathor Suryadi menambahkan bahwa tim Solo, termasuk Widodo yang kini hilang, terlibat dalam cetak ulang 2012 untuk pencalonan Gubernur DKI inkonsistensi istilah, puasa, dan pasa, dalam edisi KR 1979 hingga 1982, yang dianalisis Rismon, memperkuat dugaan kurangnya integritas pengarsipan atau rekayasa data. Reaksi pendukung dan kritik. Pendukung Jokowi, terutama dari relawan dan kader PSI, membela dengan menyebut ini serangan politik oleh PDIP dan oposisi. Namun, argumen mereka melemah setelah kedubes Jepang membantah hoaks buzzer pro-Jokowi yang mencatut nama Duta Besar Masaki Yasushi untuk menyerang Rismon pada 13 Juni 2025. Kritik publik semakin tajam, dengan netizen menyerang Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, menantu Jokowi, yang dianggap turut memanfaatkan pengaruh keluarga. Media independen seperti Gelora News pada 17 Juni 2025 melaporkan bahwa banyak komisaris dari lingkaran Jokowi di BUMN masih aktif,
menambah dugaan bahwa kekuasaan politiknya digunakan untuk menekan isu ini. Podcast, Berita di Balik Berita, pada 15 Juni 2025 juga menyimpulkan bahwa Jokowi menghadapi krisis kepercayaan pasca kepresidenan. Implikasi hukum dan politik. Jika terbukti pemalsuan, Jokowi berpotensi menghadapi dakwaan berdasarkan UU Nomor November 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman pidana hingga 12 tahun. Rismon dan Taufik Hidayat berencana mengajukan surat resmi ke Geraha Pustaka untuk mengakses arsip analog, sementara Bareskrim belum menanggapi pengakuan Beathor atau temuan Rismon. Politik nasional terdampak signifikan. PDIP memanfaatkan isu ini untuk melemahkan koalisi Indonesia Maju, KIM, sementara Prabowo Subianto, yang belum reshuffle, diharapkan mengambil sikap netral. Pengaruh Jokowi tetap kuat, dengan Gibran di parlemen dan Bobi di Sumut, tetapi tekanan publik bisa memaksa perubahan sikap. Prospek dan tantangan. Prospek kasus ini bergantung pada akses arsip analog. Jika ditemukan bukti baru, gugatan di PN Solo bisa diperkuat, tetapi tantangan akses dan tekanan politik menjadi hambatan. Publik menantikan respons Jokowi, yang hingga kini bungkam, memicu spekulasi lebih lanjut tentang motifnya. Jokowi tampak makin panik dan menghindari menunjukkan ijazah asli di tengah tekanan publik yang kian membesar. Dari pengakuan Beathor hingga pencarian Rismon yang menemukan pengaburan data, kasus ini mengguncang kredibilitasnya dan memicu debat tentang transparansi. Masa depan isu ini bergantung pada investigasi independen dan keberanian Jokowi menghadapi fakta, di tengah ketegangan politik yang belum mereda.